Nah, sesampainya di depan pagar rumah mereka, Wak, tiba-tiba 3 orang ini tuh tampak berusaha untuk memaksa masuk ke dalam pagar rumah bapak, Wak. Dengan cara mendorong-dorong pintu pagar mereka tuh, Wak, menggunakan keranda mayat yang mereka bawa tadi. Ya Allah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam ini kita sudah sampai di KHW spesial Halloween part 93. Tinggal 2 lagi nih, Wak, ya. Kalau kemarin aku sudah menceritakan tentang teror hantu keluarga yang bunuh diri, di KHW malam ini aku akan menceritakan kisah horor wawa aku tentang kiriman santet dari gunung yang terkenal mistis di Pulau Jawa, Wak. Penasaran kalian sama kisahnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke kisahnya. Check it out. Oke, jadi kisah horor Wawa kali ini datang dari Wawa aku yang namanya Rena dari Jawa Barat. Halo Rena. Nah, jadi Wak, Rena ini ingin menyampaikan sebuah kisah nyata horor yang dialamin keluarganya Rena sendiri sekitar tahun 2018 lalu, Wak. Dan melalui kisah ini Rena berharap semoga kisahnya bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Kita mulai ya. Jadi kisahnya ini, Wak, dimulai dari kakeknya Rena yang pada saat itu berusia 70 tahunan. Kita sebut aja nama kakek Rena ini dengan sebutan kakek Tio ya. Nah, kakek Tio ini dikenal merupakan seseorang yang memang sering sekali membantu teman dan saudara-saudaranya, Wak. Nah, hal itu beliau lakukan karena beliaulah satu-satunya orang yang ada di keluarga yang menempuh pendidikan tinggi, sehingga ketika masalah datang, beliau ini sering sekali dimintain bantuan dan juga pendapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan sebagai informasi tambahan, Wak, Rena dan keluarganya ini beserta kakek Tio tinggal di salah satu kota yang lumayan besar di Pulau Jawa. Kota ini yang memang dikenal cukup ramai kali dan mereka tinggal tepat di tengah kota, di pusat keramaian kota itu tuh. Nah, suatu ketika seperti sebelumnya kakek Tio ini diminta oleh salah satu saudaranya untuk bisa membantu menyelesaikan sengketa tanah di salah satu daerah di sebuah desa yang lumayan jauh, Wak, dari lokasi tempat tinggal mereka. Nah, rumah saudara kakek Tio ini, Wak, kurang lebih 50 km lah dari pusat kota, dan daerah tersebut terkenal dengan sebuah gunung yang sering sekali dianggap mistis dan juga banyak orang yang mengunjungi gunung tersebut untuk bisa meminta pesugihan. Memang nggak disebutin sama si Rena di ini nih gunung apa ya, tapi yang jelas gunung tersebut juga tersohor akan budaya mistis dan juga ilmu hitam yang banyak dicari sama orang. Nah, akan tetapi, Wak, rumah saudaranya kakek Tio yang mau dibantu ini sedikit jauh dari gunung tersebut, memang kurang lebih 5 kilometeran lah. Dan sejak awal keberangkatan, Wak, sebenarnya kakek Tio ini sudah diingatkan berkali-kali agar tidak usah terlalu ikut campur urusan saudaranya ini karena di daerah tersebut terkenal banyak sekali orang yang menggunakan ilmu hitam. Salah satunya santet, Wak, yang memang sering mereka gunakan untuk bisa menghancurkan musuhnya gitu. Dan peringatan tersebut sebenarnya juga udah diiyakan sama kakek Tio. Akan tetapi pada saat itu kakek Tio berpikir bahwa saya ini datang ke sana bukan mau macem-macem kok, bukan juga ingin menentang dan mencari musuh. Saya murni hanya ingin membantu dan juga melakukan hal baik. Jadi beliau ini juga yakin pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesampainya di sana, Wak, ternyata kakek Tio ini diminta untuk membantu menyelesaikan sengketa tanah antara saudaranya. Kita sebut aja lah pihak pertama ini dengan nama keluarga Bu Mia, dan pihak kedua kita sebut aja dengan keluarga Pak Handi. Nah, pada saat itu kakek Tio ini diminta untuk berada di pihaknya Bu Mia dan membantu pihak Bu Mia untuk bisa mendapatkan tanah itu kembali. Dan dari sanalah kakek Tio mengetahui bahwa sengketa tanah ini terjadi dikarenakan perebutan tanah itu, perebutan lahan. Jadi tanah yang diperebutkan itu, Wak, sebenarnya milik keluarganya Bu Mia. Tapi karena itu merupakan tanah peninggalan almarhum orang tuanya Bu Mia dan orang tuanya Bu Mia ini berpulang sebelum sempat mengurusi tanah tersebut, akhirnya tanah itu pun digunakan oleh keluarganya Pak Handi untuk berdagang. Nah, hubungan orang tuanya Bu Mia sama keluarganya Pak Handi ini saudara jauh kali, Wak, tapi mereka lumayan dekat. Jadi dulu tanah ini dipinjamkan kepada keluarganya Pak Handi untuk digunakannya sebagai tempat berjualan tanpa adanya surat perjanjian. Jadi kayak ya udah saling bantu-membantu dan saling percaya aja, Wak. Nah, sejak saat itulah keluarganya Pak Handi ini berdaganglah di tanah itu sampai bertahun-tahun. Awalnya keluarga Bu Mia ini membiarkan tanah tersebut digunakan oleh Pak Handi, tapi sampailah di suatu ketika tanah ini pun akan digunakan sama keluarganya Bu Mia untuk hal lain. Dimana waktu itu Bu Mia ini berniat untuk menjual tanah tersebut dan membagikannya kepada adik dan kakaknya. Ya karena kan memang tanah itu tanah peninggalan orang tua mereka ya kan. Nah, waktu itu, Wak, sebenarnya keluarga Bu Mia ini udah meminta baik-baik tanah tersebut sama Pak Handi nih. Tapi permintaan Bu Mia ini tidak pernah dihiraukan sama keluarganya Pak Handi. Nah, dikarenakan hal inilah keluarganya Bu Mia pun meminta pertolongan kakek Tio untuk bisa mendapatkan kembali tanah peninggalan orang tuanya ini dari tangannya Pak Handi gitu ya. Nah, ada tuh kan, Wak, singkatnya dikarenakan permintaan keluarganya Bu Mia ini tidak diindahkan oleh keluarganya Pak Handi, akhirnya mereka pun dengan bantuannya kakek Tio
Tio pun membawalah permasalahan ini ke jalur hukum. Sampailah setelah sidang pengadilan ini selesai, keluarga Bu Mia yang dibantu oleh kakek Tio pun berhasil Wak mendapatkan hak tanah tersebut. Karena memang secara surat menyurat pun udah jelas sekali Wak tanah tersebut adalah tanah milik orang tuanya Bu Mia. Nah tapi tanpa mereka duga justru kemenangan mereka inilah Wak yang membuat keanehan yang dianggap tidak masuk akal terjadi setelahnya. Apa itu? Masuk keanehan pertama. Keanehan pertama ini Wak muncul ketika eksekusi tanah tersebut mau dilakukan. Kalian tahu, waktu eksekusi tanah ini mau dimulai, banyak kali alat berat yang dikerahkan tuh tiba-tiba mengalami kegagalan mesin Wak, sehingga eksekusi harus dihentikan. Dan gak cuma itu aja, yang sedihnya Wak, yang mirisnya adalah di waktu yang berdekatan waktu alat-alat berat tuh gak berfungsi, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba aja pohon besar yang memang berada di tanah itu jatuh dan menimpa salah satu penjaga keamanan di sana, hingga penjaga keamanan tersebut meninggal dunia di tempat. Astagfirullahaladzim. Padahal pohon tuh gak ditebang Wak, gak diapa-apakan, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ya jatuh kayak gitu Wak. Nah udah aneh ya kan? Dan gak sampai di situ aja Wak, salah satu petugas keamanan yang lain nih Wak, yang membantu proses eksekusi tanah tersebut juga dikabarkan tiba-tiba mengalami kecelakaan kendaraan bermotor dan meninggal dunia juga. 2 orang Wak meninggal langsung. Nah dikarenakan hal ini eksekusi tanah pun berjalan cukup lama ya kan? Karena ada banyak pihak yang merasa khawatir terhadap keselamatan mereka sendiri. Dan sampai akhirnya Wak diputuskan eksekusi tanah itu diundur hingga waktu yang belum ditentukan. Yalah pada takut semuanya. Nah kita kembali lagi ke kakek Tio nih Wak ya. Jadi setelah kakek ini berhasil membantu saudaranya, kakek Tio ini sebenarnya balik lagi nih pulang ke kota. Nah keanehan pasca kemenangan mereka di pengadilan itu nggak hanya menimpa mereka-mereka yang ada di lokasi tanah itu aja Wak. Kakek Tio pun juga turut merasakan keanehan itu. Dimana beberapa hari setelahnya kakek Tio ini tiba-tiba jatuh sakit Wak. Kata Rena nih ya, kakek aku ini orang yang jarang kali sakit Nadia. Meskipun memang usianya udah senja ya, tapi kakek aku ini selalu menjaga makannya, istirahatnya juga cukup, olahraganya juga rutin. Tapi entah kenapa tiba-tiba kakek Tio ini sakit mendadak Wak. Dan biar kalian tahu juga pada saat itu kakek Tio ini sakit 1 bulan full gitu loh. Padahal kata Rena sebelumnya kakek ini paling lama kali kalau beliau sakitnya cuma 3 hari aja, dan itu pun paling lama. Ini 1 bulan loh. Nah awal mulanya Wak kakek Tio ini ya sakit biasa aja seperti orang flu dan masuk angin. Beliau ngerasa nggak enak makan, badannya lemas hingga cuma bisa berbaring aja gitu di kamar. Dan kebetulan juga kakek Tio ini orangnya jarang ngeluh Wak. Tapi pada saat itu beliau ngeluh terus, sakit kali badan aku, sekujur tubuh aku ini nggak enak kali, sampai-sampai kakek ini nggak bisa jalan sendiri Wak, harus dipapah. Nah setelah sakit seminggu lamanya Wak, karena kakek Tio ini nggak mau makan, kakek Tio pun dibawalah ke rumah sakit. Nah disinilah Wak keanehan berikutnya terjadi. Kenapa? Karena sesampainya di sana dokter mengatakan bahwa nggak ada penyakit apa-apa yang dialami sama kakek ini. Tubuh kakek ini baik-baik aja kecuali penyakit diabetes yang memang beliau derita sejak lama Wak. Tapi gejala yang kakek Tio alami seminggu terakhir itu bukan disebabkan karena penyakit diabetesnya. Dan anehnya lagi Wak, saat berada di rumah sakit kakek ini terlihat sangat sehat, bugar kali badannya, dan bahkan beliau ini jadi ngerasa lapar sehingga beliau di sana pengen makan terus. Padahal di rumah nggak mau makan loh Wak sama sekali. Dan setelah pemeriksaan di UGD kakek Tio pun dipulangkan lah karena kan keadaannya memang membaik kan Wak, dan dinyatakan sehat juga sama dokter. Bahkan kakek Tio bisa jalan sendiri tanpa bantuan, nggak usah dipapa-papa. Itu di rumah sakit. Tapi sesampainya beliau di rumah Wak sakit, kakek Tio datang lagi. Dan biar kalian tahu kejadian di rumah sakit dan pulangnya kakek Tio ini berlangsung sampai 3 kali gitu loh selama sebulan. Jadi datang ke rumah sakit dicek nggak kenapa-napa, sehat, pulang sakit lagi, 3 kali kayak gitu bolak-balik. Siklusnya tetap sama kayak gitu aja. Nah akhirnya dikarenakan kakek ini nggak kunjung juga sembuh, tempat tidurnya kakek Tio ini pun dipindahkanlah di depan ruang TV sama bapaknya Rena agar memudahkan anak sama cucunya menjaga si kakek. Dan pada saat itu kakek udahlah tidur aja gitu di atas ranjang Wak. Pas pula ranjang dia ini di depannya pintu kamarnya Rena. Nah terus di tengah malam Wak, setelah kakek ini dipindahkan ke ruang tamu itu, giliran Rena nih yang merasakan gangguan yang nggak biasanya dia rasakan di rumah itu. Tiba-tiba aja Rena mendengar ada suara ketukan Wak di tembok kamarnya. Suaranya ini macam ada orang di sebelah rumahnya yang lagi ngetok-ngetok benda keras gitulah. Makanya bisa kedengar di tembok sebelah di kamarnya Rena kan. Nah waktu itu Rena memang nggak begitu menghiraukan Wak suara itu, karena Rena pikir oh itu cuma suara tetangganya aja. Nah besok paginya Rena ceritalah ke mamanya kan soal, "Ma tadi malam aku dengar ada ketukan di tembok aku. Apa dibuat sama orang sebelah tuh ya Maya?" Kata si Rena. Nah waktu dengar hal itu mamanya langsung terkaget. Rena masa iya rumah di sebelah tuh masih kosong loh Nak? Hah masa iya Mah? Iya rumah tuh masih kosong. Dengar mama katanya pemiliknya memang mengundurkan waktu buat menempati tempat itu. Makanya kosong dari kemarin tuh, nggak ada orang loh Nak. Tuh suara gedor-gedor tadi malam tuh suara apa Ma? Mungkin suara tikus itu Nak, kata mama yang mencoba menenangkan si Rena kan. Gak mungkin lah tikus bisa gedor tembok Ma. Ini keras sekali loh Ma suaranya.
Udah, nggak usah dibahas lagi, udah salah dengar kau tuh, perasaanku aja itu, kata mamanya. Rena pun berusaha Wak untuk menepis pikirannya tentang hal yang enggak gitu kan. Nah, ternyata Wak, kejadian-kejadian ganjil ini nggak cuma dirasakan si Rena aja. Anggota keluarganya Rena yang lain pun turut juga merasakan gangguan mistis tersebut. Seperti mereka sering melihat lampu ini sering mati, hidup nyala sendiri Wak. Terus mereka selalu mendengar suara peliharaan seperti ketakutan setiap malam. Terus ada lagi suara-suara aneh seperti memanggil nama salah satu anggota keluarga mereka. Pernah juga Wak muncul beberapa kali bayangan hitam aneh di depan rumah, dan ketika didekati bayangan tuh hilang entah kemana. Nah barulah Wak dari sini keluarganya Rena pun berpikir, wah nggak cuman fisik kakek aja nih yang mengalami keanehan. Di rumah kakek Tio pun juga menjadi sasaran karena udah nggak kondusif lagi, diakibatkan gangguan-gangguan gaib yang nggak biasa tuh Wak. Oh ini ada apa-apa nih, bukan sakit biasa kakek ini, mungkin kiriman ini gitu. Dan beberapa hari setelahnya Wak, kejadian aneh pun muncul lagi nih, di mana beberapa minggu setelah kakek ini sakit, ceritanya bapaknya Rena, anaknya kakeknya, kan lagi duduk tuh di depan teras kan sore-sore. Nah nggak sengaja mungkin gegara capek kali ya kan, bapak ini kayak ketiduran, tapi masih kayak tidur-tidur ayam gitu loh Wak, sadar nggak sadar. Nah entah mimpi atau tidak, kata bapak ya Nat ya, entah mimpi atau tidak, tapi yang jelas pada saat itu bapak lihat nih, di depan rumahnya ada 3 orang yang sedang membawa keranda jenazah Wak datang menuju ke rumah mereka. 2 orang ada di belakang, 1 orang di depan. Nah mereka bertiga bawa keranda. Nah sesampainya di depan pagar rumah mereka Wak, tiba-tiba 3 orang ini tuh tampak berusaha untuk memaksa masuk ke dalam pagar rumah bapak Wak, dengan cara mendorong-dorong pintu pagar mereka tuh menggunakan keranda mayat yang mereka bawa tadi. Ya Allah. Tapi mereka ini macam nggak bisa masuk, logikanya kan ya udah tinggal kau buka aja pintu pagar tuh kau masuk gitu. Ini nggak bisa Wak, macam ada sesuatu yang menghalangi mereka gitu. Dan kejadian mimpi ini bapak alami sampai 2 kali dengan mimpi yang sama persis. Dan sejak saat itulah Wak, bapak ini sadar bahwa sakit yang sedang dialamin oleh kakek Tio ini bukanlah sakit karena hal biasa, tetapi sakit karena hal-hal yang di luar nalar. Nah hal-hal ini Wak disinyalir dikirim oleh orang-orang yang memang kalah saat ya sengketa tanah tersebut diperebutkan gitu. Nah karena bapak ini nggak mau berburuk sangka Wak, bapak Rena ini pun memutuskan untuk tidak menyampaikan hal ini kepada bapaknya kakek Tio, karena khawatir jatuhnya fitnah kan, dan semakin memperburuk lagi keadaan kakek. Ditambah lagi kan hal-hal kayak gini tuh nggak bisa dibuktikan secara logis kan Wak ya. Nah ada tuh bapak diam aja Wak, bapak simpan aja tuh. Beliau berusaha mencerna dan mencari jalan keluarnya supaya teror yang dialamin sama kakek Tio ini selesai. Nah belum lagi bapak mendapatkan jalan keluar untuk mengakhiri teror ini Wak, secara mengejutkan kalian tahu keluarganya Rena ini mendapatkan kabar bahwa suaminya Bu Mia, kalian masih ingat Bu Mia kan? Suaminya tiba-tiba saja meninggal dunia tanpa ada sakit. Woi, ceritanya katanya setelah sholat subuh tiba-tiba suami Bu Mia ini meninggal karena sesak napas. Padahal sama sekali suami Bu Mia ini katanya nggak punya riwayat penyakit sesak napas Wak sebelumnya. Jadi tahu-tahu meninggal aja gitu. Nah mengetahui hal tersebut tanpa harus dijelaskan sama bapak, kakek Tio pula yang mulai menyadari ada sesuatu yang aneh nih terjadi di kehidupan mereka. Akhirnya kakek Tio pun mengajaklah bapak untuk berdiskusi. Mereka berpikir bahwa memang benar ini pasti ada hubungannya. Ini memang mungkin takdir Allah nak, kata kakek Tio kan. Ini mungkin memang takdir Allah. Tapi kenapa semua serba mendadak? Ini kayak nggak bisa dijelaskan secara logis. Apa jangan-jangan bapak ini juga menjadi sasaran selanjutnya ya, kata bapak ini kayak gitu. Kata kakek Tio tuh ke bapak kayak gitu. Udah Pak, itu mungkin perasaan bapak aja, nggak ada yang tahu kok Pak. Udah bapak tenang. Yang penting bapak sekarang fokus aja ke kesehatan bapak. Bapak harus banyak istirahat, kata bapak berusaha menenangkan kakek Tio. Nah akhirnya Wak, setelah berdiskusi dengan kakek Tio, bapak pun secara diam-diam memutuskan untuk pergi ke kota tempat asalnya. Di mana di sana bapak ingin menemui seseorang yang memang paham betul permasalahan soal santet dan ilmu hitam. Bapak sengaja Wak memang tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun termasuk kakek Tio. Tapi pada saat itu yang diajak sama bapak berangkat ke kota tersebut adalah istrinya, ibu, sama Rena, anaknya. Nah kota yang mau mereka datangin ini Wak lumayan jauh, kurang lebih 3 jam gitulah perjalanan naik mobil dari kota mereka tuh. Dan di sana bapak berniat untuk bertemu dengan Pak Joko, seseorang memang paham betul perihal permasalahan santet dan ilmu hitam. Dah. Sesampainya di depan padepokannya Pak Joko sudah menunggu mereka. Padahal sebelumnya mereka nggak ada janjian loh Wak. Mereka tidak mengatakan akan mengunjungi ke sana. Seolah Pak Joko ini udah tahu ada orang yang sedang membutuhkan pertolongannya Wak. Udahlah Pak Joko diam di situ. Pak Joko pun menyambut mereka dengan senyuman. Kemudian Pak Joko berkata, "Piye mbah kong kabare?" Kata gitu. Nah bapak sedikit agak terkejut nih dengan pertanyaan itu. Aku udah mbah
apa ini? Dan bapak pun mulailah menjelaskan duduk permasalahannya. Ditambah lagi bapak juga menjelaskan soal mimpinya yang bertemu ada 3 orang membawa keranda mayat berusaha ingin masuk ke dalam ke dalam rumah tuh. Nah ketika mendengar penjelasannya bapak, Pak Joko pun langsung berkata, itu keranda itu lagi jemput bapakmu. Mereka memang sering ketuk-ketuk pintu minta masuk, tapi nggak bisa masuk karena pagarnya itu terkunci. Bapakmu ini mau dijemput, mereka bakal jemputin bapakmu terus sampai bapakmu mau ikut. Nah keranda yang mereka bawa itu harusnya digotong 4 orang. Ya orang keempat itu bapakmu, kata Pak Joko kepada bapak, Wak. Nah terus bapak nanya lagi, Pak maaf Pak, tadi bapak bilang pagarnya terkunci. Kunci apa ya Pak maksudnya? Tanya bapak penasaran, Wak. Nah Pak Joko pun menjawab, leluhurmu masih jagain bapakmu nak. Tapi karena bapakmu buat salah, kiriman santet itu pun bisa nembus ke bapak. Kalau diteruskan bisa mati bapakmu. Itu kata Pak Joko. Akhirnya setelah itu Pak Joko pun memberikan kayak 1 botol air mineral gitu lah Wak, untuk diminumkan ke kakek Tio. Dan Pak Joko juga berpesan bahwa seluruh keluarga kamu harus lebih sering beribadah hingga kakek betul-betul sembuh ya. Dan juga kiriman santet itu hilang. Itu pesan saya, tolong kuatkan ibadah kalian. Dah baliklah ini mereka ke rumah Wak. Nah sesampainya mereka di rumah Wak, alhamdulillahnya udah banyak kali perubahan dari diri kakek Tio. Kakek udah bisa bangun, beliau udah minta makan. Dimana pada saat itu pukul 3 dini hari Wak, tiba-tiba kakek ini ngerasa lapar kali, cucu mau makan. Padahal hampir 1 bulan kakek ini makan cuma paling banyak 2 sendok ya. Malam itu kakek langsung menghabiskan 1 piring nasi sama lauk, alhamdulillah. Dan kakek juga udah mulai mau minum vitamin Wak, karena sebelumnya beliau selalu memuntahkan vitamin dan obat ketika diminum. Nah setelah bapak tahu bahwa santet itu sudah diusir oleh Pak Joko, kakek Tio pun langsung lah diberi tuh air putih dari Pak Joko tuh kan. Nah Pak minum dulu nih Pak, katanya ini ada air doa, kata. Dan diminum lama kakek Tio. Dan besoknya Wak, secara mendadak alhamdulillah kakek sehat seperti nggak ada pernah sakit sebelumnya. Kakek Tio ini pulih 100%. Bahkan kakek udah bisa berjalan seperti biasa Wak, ke warung kopi sendirian lagi. Melihat hal ini bapak, ibu dan Rena pun bersyukur dan lega melihat kesembuhan kakek. Meskipun begitu mereka tetap harus terus mempertebal iman melalui ibadah dan juga doa tanpa putus. Karena memang Pak Joko kan berpesan, santet itu bisa datang lagi kapan aja. Dan setelah situasi udah mulai kondusif nih Wak ya, bapak barulah menyampaikan apa yang beliau alami. Dan bapak juga cerita tuh tentang kedatangan mereka ke rumahnya Pak Joko kepada kakek Tio. Baru dibongkar nih semuanya. Dan diceritain bapak dari A sampai Z, baru bapak nanya lagi. Sebenarnya ada hal lain lagi sih Pak yang Pak Joko sampaikan. Waktu itu Pak Joko bilang sama saya kalau bapak sudah berbuat salah, makanya bapak diginiin. Saya udah tanya sama Pak Joko, bapak ini buat kesalahan apa? Barangkali bisa kami yang perbaiki. Tapi pada saat itu Pak Joko memilih untuk tidak mengatakannya sama saya Pak, karena beliau takut nanti terjadi fitnah. Mending kamu tanya aja langsung ke bapak. Nah kalau boleh saya tahu nih Pak, kesalahan apa yang sudah bapak perbuat? Tanya bapak ke kakek Tio. Nah di sini lah Wak, akhirnya baru kakek Tio bercerita. Jadi ternyata Wak, pada saat mengunjungi tanah sengketa itu sebenarnya kakek Tio ini memang sudah diperingatkan, sudah diwanti-wanti oleh warga sekitar untuk bapak jangan menginjakkan kaki di tanah sengketa itu ketika pelaksanaan eksekusi. Itu pesan mereka kan. Nah tapi pada saat itu kakek ini tidak begitu memperhatikan larangan tersebut Wak, sehingga beliau lupa dan tetap masuk aja tuh menginjakkan kaki di sana. Untuk apa? Untuk meninjau lokasi eksekusi Wak. Nah pada hari eksekusi itu tiba, kakek Tio ini masuk ke wilayah tanah tersebut bersama 2 orang lainnya. Jadi bertiga nih Wak, kakek, terus yang kedua nih kalian tahu siapa? 2 orang petugas keamanan. Dan kalau kalian masih ingat, 2 orang petugas keamanan inilah Wak yang tewas. Yang satu karena apa? Karena tertimpa pohon, dan yang satu lagi kecelakaan kendaraan bermotor. Itu, aduh merinding aku. Atau kok bisa Wak kakek Tio ini selamat? Nah selain memang belum ajalnya Wak, kakek Tio ini bisa selamat karena pada saat santet itu dikirimkan, masih ada leluhur beliau yang ingin melindungi kakek. Dan juga karena kakek ini nggak putus beribadah dan berzikir berdoa terus selama menginjakkan kakinya di sana, makanya nggak langsung dibuat lewat gitu Wak. Nah itulah kesalahan yang memang dilakukan sama kakek Tio, menginjakkan kaki di situ. Padahal waktu-waktu itu tuh kiriman santet lagi OTW. Sah gitu Wak. Oh gitu ya Pak ya. Dan selain itu Pak Joko ini juga berpesan, ketika kita membantu orang Wak, kita ini juga harus memperhatikan apakah ada orang lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung tersakiti akan hal tersebut. Dan dalam hal ini kemungkinan keluarga Pak Handi merasa sakit hati terhadap keputusan yang memang sudah dibuat oleh keluarganya Bu Mia, yang kebetulan pula dibantu sama kakek Tio. Nah tapi Wak, meskipun demikian kata Rena, kakek Tio dan juga keluarganya tidak mau menuduh keluarga Pak Handi yang telah melakukan hal ini kepada mereka Wak. Mereka hanya terus berdoa semoga kejadian seperti
seperti ini tidak terjadi lagi kepada siapapun di masa yang akan datang. Dan hingga saat ini, Wak, kakek Tio udah nggak mendengar lagi kabar apa-apa dari Bu Mia dan keluarganya. Kakek Tio ini memutuskan untuk memutus hubungan sementara gitu loh dengan keluarganya Bu Mia, karena beliau sudah tidak ingin berurusan dengan hal-hal seperti ini lagi. Bahkan katanya si Rena, Wak, ya, sampai tahun 2022 ini eksekusi tanah tuh belum juga selesai dilakukan, dan tanah tersebut juga belum berhasil dijual walaupun surat-suratnya sudah lengkap. Sayang kali, Wak, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang perjuangan kakek Tio menghadapi santet yang diduga datang dari orang yang tidak menyukai dirinya. Dan juga alhamdulillahnya berkat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kakek Tio bisa terlepas dari kiriman santet tersebut berkat doa dan juga usaha yang memang sudah dilakukan kakek Tio dan keluarganya. Aku setuju kali sama pesannya Pak Joko, ketika kita mau membantu orang, kita juga harus memperhatikan apakah ada orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung jadi tersakiti akan hal tersebut. Hati-hati, Wak, dalam mengambil keputusan ya. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.